Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai pengerjaan salinan resep racikan beserta perhitungannya. Nah, jadi dalam penjelasan kali ini, resep yang akan Bapak jelaskan ini berbeda dengan resep-resep yang sudah pernah Bapak tugaskan ke kalian sebelumnya. Ya, resep-resep sebelumnya yang sudah Bapak tugaskan itu kan resep yang bisa dibilang resep non racikan ya, yang tidak ada racikannya. Nah, pada kali ini adalah contoh resep yang ada resep racikan ya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan. Baik, pada resep ini bisa kalian lihat seperti biasa, ada nama dokter dan yang lain-lain lah. Ini bisa dibilang resepnya lengkap ya. Dari subscription ada ya. Kemudian inscription dan yang lain-lain. Nah, pada resep ini kita lihat langsung saja kita bahas dari obat-obatnya ya. Untuk kelengkapan yang lainnya sudah jelas ya, dari nama dokter, SIP, alamat dan tanggal beserta nama pasien juga sudah ada, umurnya juga ada. Nah, jadi kita langsung bahas saja ke obatnya dan tulisan yang super duper bagus ini. Baik. Di sini ada 3 resipe ya, ada 3 R. Nah, berarti nanti nih 1 2 3. Berarti nanti di sini ada 3 etiket yang harus kalian bikin. Lah, misalkan ada yang bertanya, "Lah, kenapa Pak jadi misal 3 etiket aja? Maka obatnya lebih dari 3, Pak." Nah, sekarang kita lihat di sini, patokannya adalah resipe atau tanda R ini, ya. Nah, ya, lihat di sini kita membahas ke resep yang pertama. Bapak kenalkan dulu resep racikan dan non racikan ya. Nah, pada resep ini terdapat 2 resep racikan ya dan 1 resep non racikan. Yang mana aja? Pertama, resep racikan yang pertama adalah 1 2. Nah, kalau yang ini resep non racikan. Ya. Perbedaannya dari mana, Pak? Jadi dikatakan itu resep racikan dan yang nomor 3 itu tidak dikatakan resep racikan. Nah, oke. Sekarang kita bahas. Nah, kenapa jadi disebut resep racikan? Karena dalam 1 R ini terdapat lebih dari 1 obat, ya. 1 2 ya. 1 2 3. Ya. Lebih dari 1 macam obat kan dalam 1 R-nya. Nah, dan di sana juga ada tertulis perintah pembuatan sediaan. Nih. Miscevac pulveris kapsulnya ya, detalis dosis numero 20. Nah, di resep yang kedua juga ada tertulis di sana ya, perintah pembuatan sediaannya. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa obat resep 1 dan resep 2 ya, resipe 1 dan resipe 2 adalah resep racikan. Yang paling menonjol kelihatannya adalah karena dia lebih dari 1 macam obat. Ya. Nah, itu. Kemudian kita bahas mengenai, jadi resep racikan ini nanti ada nama obat, kemudian setelah nama obat itu keterangan ya. Keterangan berapa jumlah atau dosis yang diinginkan oleh dokter atau dosis yang mau dicampurkan oleh dokter kayak gitu. Nah, dosis yang diinginkan oleh dokter, komposisi campurannya berapa, seperti itu ya. Nah, di situ ingat ada nama obat dan dosis obatnya berapa, atau bobot atau jumlah atau dosis dari obat itu berapa yang diinginkan dokter dalam ini ya, sediaan yang diinginkan oleh dokter.
Ya, baik. Kita lihat pada resep yang pertama ya, resep yang pertama. Bapak hapus dulu coretannya ya. 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 Pada resep yang pertama, dokter menginginkan obat racikan resipe 1 itu dibuat sediaan kapsul ya sebanyak 20 kapsul ya. Dari 20 kapsul ini, masing-masing kapsul atau per kapsulnya harus mengandung sekian dosisnya. Ya. Nah, dan di sini kita lihat kenapa jadi bisa dikatakan itu per kapsul mengandung sebanyak sekian kayak gitu. Nah, dosisnya karena di cara pembuatan perintah pembuatan ada tulisannya di sini DTD ya. Jadi kan dikalikan numero, ya kan? Nah, berarti nanti dosis yang ini dikalikan numero. Karena ada DTD-nya. Berarti bisa dikatakan bahwa dosis yang tercantum di sini adalah kandungan obat tersebut ya dalam setiap kapsul atau setiap satu kapsul. Nah, ya. Bisa dipahami ya. Nah, itu. Yang resipe kedua juga sama. Ada 3 macam obat, 2, 3 ya. Dokter juga menginginkan dia dibuat sediaannya dibikin sediaan kapsul sebanyak 20 kapsul. Nah, seperti itu ya. Kita bahas dulu mengenai salinan resepnya. Nanti kalau sudah selesai mengenai salinan resep, baru kita bahas mengenai bagaimana cara perhitungannya. Perhitungan resep racikan, seperti itu. Baik, kita masuk dulu salinan resep, kita lihat ya. Nah, ini sampingnya sudah Bapak bikinkan contoh pembuatan salinan resepnya ya, beserta sedikit poin-poin kecil ya untuk penjelasan atau keterangan, mungkin beberapa yang perlu Bapak sampaikan kayak gitu. Ya baik, kita lihat di sini untuk resipe yang pertama itu adalah obatnya ada namanya Kliat ya, tulisannya Celiat, dosisnya sebanyak setengah tablet ya. Jadi dalam 20 kapsul yang disuruh oleh dokter ini, yang diinginkan oleh dokter, itu masing-masing kapsul mengandung setengah tablet dari Kliat. Setengah tablet Kliat. Misalkan Kliat itu kan 1 tablet nih ya. Nah, masing-masing kapsul itu nanti harus mengandung setengah tablet dari Kliat. Nah, itu. Kemudian obat yang kedua adalah Strokain P sebanyak 20 setengah tablet juga, sama dengan Kliat. Nanti tulisannya Bapak tunjukkan di samping. Penting Bapak jelaskan dulu tulisannya apa aja, nanti baru kita lihat tulisan yang berupa tulisannya. Kemudian yang di bawahnya ini, nah ini bukan nama obat ya, adalah perintah dari dokter ya, yaitu Miscevac. Tulisannya kan Miscevac Caps DTD nomor 20 ya. Nah, di sini Miscevac kapsul detalis dosis nomor 2 desim ya 20. 2 desim. Maksudnya Viginti ya. Jadi Miscevac Caps DTD numero Viginti atau 20. Nah, di sini tulisannya kan dokter menuliskan itu, tetapi pada salinan resep kita tuliskan perintah yang agak lebih jelas ya. Perintahnya seperti yang mana pernah kalian lihat di resep praktikum resep ya, untuk pembuatan sediaan kapsul kan biasanya ada Miscevac pulveris dain caps detalis dosis numero berapa bla bla bla. Nah, nanti kita lihat tulisannya ya. Langsung aja kita lihat nih tulisannya. Nah, nih pertama kita bahas dulu bentar. Nah, Bapak agak perbesar sebentar. Oke.
Ya, lihat di sini tadi sudah Bapak tulis ya, nama obat pertama adalah celiat setengah tablet, strokain P setengah tablet sudah. Nah, ini miscepaknya ya, jadi ditambahkan. Kenapa Pak jadi ditambahkan, tidak sesuai dengan tulisan dokter tadi? Soalnya ini lebih lengkap, seperti itu. Maknanya sama, tetapi kalau dituliskan seperti ini lebih lengkap, kayak gitu ya. Kenapa? Coba kita artikan. Miscevak, campur dan buatlah. Pulveres, serbuk terbagi. Dain caps, masukkan ke dalam cangkang kapsul. Detalis dosis numero viginti. Campur dan buatlah sediaan pulveres atau serbuk terbagi masukkan ke dalam cangkang kapsul sesuai dengan dosis yang diinginkan, yaitu sebanyak 20 kapsul. Nah, kalau kita artikan kan artinya lebih jelas, ya kan, lebih nyaman lah didengarnya, seperti itu, lebih jelas kayak gitu. Nah, kalau misalkan cuma miscevak caps DTD nomor 20, campur dan buatlah sediaan kapsul sebanyak 20 kapsul. Nah, tapi kan kita sebelumnya kita membuat sediaan pulveres dulu nih. Kan tablet dari masing-masing obat ini kan nanti dihancurkan dan jadilah dia sediaan pulveres atau serbuk terbagi. Kan nanti kita bagi-bagi supaya masuk ke dalam masing-masing cangkang kapsul. Berarti penulisannya alangkah lebih baiknya seperti ini. Ya, bisa dimengerti ya. Makanya tadi Bapak minta untuk penulisan cara perintah pembuatan sediaannya ditulisnya seperti ini ya. Walaupun tulisannya di resep itu lebih singkat ya dan maknanya sama, tapi Bapak minta pada saat praktikum harus dituliskan seperti ini ya, supaya lebih jelas seperti itu ya. Baik, kemudian di bawah perintah pembuatan sediaan ada signatura. Nah, signaturanya di sini itu yang ini tuh S ya nih, signa ya. Nah, itu signanya sebanyak signanya adalah S3DD 1. Nah, di sini tidak dituliskan nih sediaannya. Jadi kalian nanti tuliskan sendiri sediaannya juga pas di salinan resep supaya lebih lengkap dan lebih jelas seperti itu. Ya. Dan juga di sini ada AC, ante soenam atau sebelum makan. Nah, jadi nanti kalian tuliskan di salinan resepnya seperti ini. Perbesar lagi. Oke. Tuh lihat sendiri ya tulisannya signa terdedie 1 kan tadi. Satunya tadi kan tidak ditulis satu apa sediannya kan, 1 cups karena kan sediannya kapsul, makanya tulis 1 cups ya. Atau kapsule unus AC sebelum makan. Tadi kan di resep dituliskannya AC-nya di sini. Nah, tapi untuk lebih bagusnya dan lebih baiknya dituliskannya di sesudah signatura signatur dedie kapsule unus tadi hanya AC kayak gitu. Ya, itu kan termasuk signatura juga aturan pakainya sebelum makan ya. Baru kalian tuliskan keterangannya. Keterangan resepnya kan diserahkan ke pasien, otomatis date kan. Tidak ada tidak ada keterangan dari pasien menebus separuh atau apapun. Jadi dianggap obatnya ditebus semua, yaitu ditulis dengan keterangan date atau detur, telah diserahkan semuanya yang RCP 1 ya. Nah, sampai sini jelas ya. Bapak harapkan kalian bisa memahaminya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke resipe yang kedua. Nah, resipe yang kedua, obat yang pertama analsik sebanyak setengah tablet. Yang kedua ada obat Frego ya, sebanyak, nah ini beda nih, 2,5 mg, bukan tablet ya, tapi dia keterangannya miligram, satuan miligram, 2,5 mg. Kenapa Pak kada tablet? Nah, itu nanti di perhitungan yang membedakan ya antara yang menerangkan jumlah sediaan dengan dosis dari sediaan. Oke. Nah, itu nanti Bapak kita bahas di perhitungan. Kemudian obat yang ketiga ada clobazam, tulisannya clobazam.
Dosisnya adalah 5 mg. Kemudian ada perintah pembuatan sediaan sama seperti yang resipe pertama, dibuat sediaan kapsul. Numeronya sebanyak 20 atau Viginti ya, numero Viginti. Dan ada sesudah makan signaturanya juga sama, 3 kali sehari 1 kapsul, dan ada sesudah makan juga. Hampir sama ya. Cara aturan pakai dan cara pembuatannya resipe 1 dan resipe 2 yang merupakan resep racikan. Ya. Sekarang kita lihat tulisannya seperti apa di salinan resep. Oke, perbesar lagi. Salah. Oke, sip. Sekarang dilihat di sana. Obat yang pertama tadi kan analsik sudah ditulis ya, analsik setengah tablet. Kemudian Frego ya, bukan Vego. Cari aja tulisan obat ada yang namanya Vego. Namanya Frego. Nah, makanya tadi tulisannya di sana kayak Vego, tapi kita lihat lagi tulisan asli obatnya apa. Bisa kalian buka ISO atau internet seperti itu ya. Frego 2,5 mg ya. Kenapa kada gram, Pak? Jarang. Kayaknya kada ada obat yang dosisnya itu dalam satuan gram, karena kalau gram tuh terlalu banyak. Kayak gitu. Ya, dosisnya. Nah, dan itu memang menyatakan dia satuannya miligram memang. Kemudian ada obat Clobazam, dosisnya sebanyak 5 mg. Ya, sudah sama kan seperti yang dituliskan oleh dokter. Kemudian tulis perintah pembuatan sediaannya juga ya, sama seperti yang resipe di awal tadi. Walaupun dokter di awal tadi juga tidak menuliskan pulpdain ini ya, kalian tetap harus menambahkannya ya, dengan alasan yang Bapak jelaskan sebelumnya tadi ya. Jadi ditulis Miscevac pulveris dain capsule detalis dosis numero Viginti ya. Campur dan buatlah sediaan pulveris, masukkan ke dalam cangkang kapsul sesuai dosis yang diinginkan, yaitu sebanyak 20 kapsul. Signatura atau aturan pakainya juga sama. Signa terdedie kapsule unus antes venam. Tandai 3 kali sehari 1 kapsul sebelum makan. Keterangan resipe 2-nya juga sudah diserahkan semua. Makanya ditulis det atau kepanjangannya detur seperti itu. Kita lihat resipe yang ketiga. Resipe yang ketiga, nah ini beda dari resipe 1 dan 2 karena dia bukan racikan, atau dia sama seperti resep yang sudah pernah Bapak tugaskan ke kalian ya. Tidak diracik, langsung ambilkan aja obatnya kayak gitu, nah tanpa ada proses peracikan. Nah ini tulisannya adalah Lapraz ya, LAPRAZ, Lapraz. Isinya adalah lansoprazol. Ini obat generik bermerek ya, namanya Lapraz. Kandungan zat aktifnya adalah lansoprazol ya, numero 10. Nah, seperti yang pernah Bapak ajarkan ke kalian ya, kalau resep yang non racikan ini di sini kan tidak disebutkan sediaannya apa ya dan dosisnya berapa. Nah, Lapraz ini dia dosisnya tunggal, maksudnya tidak lebih dari 1, boleh tidak dituliskan dosisnya ya, tetapi sediaannya harus dituliskan. Sediaannya apa Lapraz ini? Nanti kalian tuliskan di salinan resep. Nanti kita lihat di tulisannya ya. Kemudian di sini kita lihat ada signanya. Ini S ya, signa. Signaturanya S101. Sudah pernah Bapak jelaskan ya, berarti signanya ini menyatakan pagi, siang, malam. Nah, berarti pagi minum sekali ya, sebanyak 1 sediaannya apa, nanti misalkan sediaannya kapsul, berarti pagi minum 1 kapsul, siang 0 kapsul berarti tidak usah diminum, kemudian malam 1 berarti 1 kapsul juga diminum malamnya ya. Tapi nanti penulisannya di salinan resep jangan 101 ya, supaya lebih jelasnya bagaimana nanti penulisannya. Sebenarnya boleh aja seperti ini ya, maknanya juga sama seperti yang Bapak jelaskan, tapi alangkah lebih baiknya kalian nanti menulisnya seperti apa yang Bapak contohkan. Karena dari segi
anggapannya lah itu bisa dibilang lebih bagus kayak gitu. Nah, kalaupun tulisannya seperti yang Bapak contohkan di salinan resep yang di samping nanti Bapak perlihatkan seperti itu. Dari artinya pun pengertiannya juga lebih jelas. Ya. Sekarang kita lihat. Nah. Ya, kita lihat. Nama obatnya adalah Lapras ya, sudah ya. Sudah ditulis. Nah, ini sediaannya Bapak tuliskan, walaupun di resep sana tidak dituliskan, kita cari sediaannya apa. Sediaannya kapsul. Numeronya sebanyak 10 ya, numero desim atau sebanyak 10. Nah, kemudian signaturanya, nah tadi kan S101, pagi 1, malam 1 kan, berarti kan dalam sehari ada minum 2 kali kan, pagi dan malam ya kan. Nah, itu berarti kan signa bis atau signa 2 kan, 2 kali itu pagi dan malam minumnya ya kan. Kemudian tandai 2 kali sehari 1 kapsul. Kenapa jadi 1 kapsul? Karena tadi di resep sebelumnya menuliskan S, Bapak contohkan dulu ya, 101 ya kan. Nah, ini pagi 1, malam 1, minumnya kan 2 kali nih ya, pagi sekali, malam sekali, jadi hitungannya dalam sehari 2 kali, dan pasiennya minum cuma 1 ya. 1 maksudnya sebanyak 1 kapsul, 1 kapsul pagi hari, 1 kapsul malam hari, berarti kan minumnya cuma 1 kapsul. Beda kalau misalkan dituliskan 202, berarti pagi 2 malam 2, berarti nanti di sininya 2 kayak gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, karena tadi diterangkan di sana pagi sekali, malam sekali, maka ditambahkan dalam signaturanya seperti ini, mane et noctem ya, bahasa Latin harus dituliskan, yaitu kepanjangannya mane et noctem, artinya pagi dan malam hari. Nah, ini nanti dituliskan pada etiket supaya pasien bisa mengerti, maka dituliskan bahasa Indonesianya. Dalam salinan resep kalian tuliskan dalam bahasa Latin. Dalam etiket kalian tuliskan dalam bahasa Indonesia atau artinya lah, supaya pasien bisa mengerti dan memahami kayak gitu. Ya. Nah, coba kita artikan dari penulisan signanya. Signa bis dedie capsule unus ya, mane et noctem. Tandai 2 kali sehari 1 kapsul pagi dan malam hari ya kan. Berarti pasiennya disuruh minum 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam ya, seperti itu. Nanti penulisannya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dapat melihat atau dapat resep yang ada menuliskan signanya S101 S atau S100, nah, kayak gitu ya. Kalau misalkan nanti S100 berarti cuma diminum pada pagi hari ya, sebanyak 1. Satunya 1 apa tergantung sediaannya seperti itu. Dan nanti dituliskan cuma M aja, titik kayak gitu ya, atau mane artinya adalah pagi hari, seperti itu ya. Bapak harap kalian bisa mengerti dari penjelasan Bapak yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, seperti biasa, kalau sudah selesai itu jangan lupa garis penutup, paraf kecil, paraf apa ya, paraf apa atau pengawas. Nanti dimintakan jangan lupa stempel apotek. Baru sesudah itu baru kalian nanti tulis kalian beri etiket dulu ya. Di sini masing-masing R kan 1 tuh, berarti ada 3 macam etiket, 3 etiket ya, beserta labelnya tergantung dari obatnya. Nah, sudah dietiketi, baru nanti kalian nih paraf kecil dan minta tanda tangan dari apa ya, yang berperan sebagai apa di lab adalah pengawas, baru di stempel apotek seperti itu. Nah, itu kan pengerjaan seperti biasanya nih, kalau langsung minta tanda tangan. Nah, tapi nanti tanda tangan ini itu di
tunda dulu kalau dalam resep racikan. Di samping kalian harus mengerjakan salinan resep, kalian juga harus menyelesaikan perhitungan dulu, perhitungan resep racikan beserta perhitungan harga biasanya. Tapi nanti di sini kita belum masuk ke perhitungan harga dulu ya. Kita yang penting kalian memahami mengenai perhitungan resep racikan dulu. Nah, kalau misalkan nih sudah dijelaskan mengenai perhitungan resep racikan dan perhitungan harga, jadi kan sudah dikerjakan juga tuh harga dan perhitungan resep racikannya. Baru nanti kalian boleh meminta tanda tangan dari apoteker, pengelola atau penanggung jawab apotek atau pengawas lah di lab ya, baru di stempel seperti itu. Nah, nanti untuk etiket di sini ada 3 ya, karena kenapa Pak jadi 3 misalkan ada yang menanyakan, karena RSIP-nya ada 3, jadi cuma ada 3 etiket. Sedangkan obat memang lebih dari 1 Pak yang masing-masing R tuh yang 1 dan 2 itu ada apa-apa, itu tetap dianggap jadi satu sediaan, karena kan dia diracik jadi satu sediaan, otomatis etiketnya cuma 1 ya kan. Nah sekarang misalkan nih dalam resep racikan ini ada obat keras dan obat bebas misalkan lihat obat keras Strokain P ini obat bebas, pakai label NI lah Pak. Misalkan ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, jawabannya adalah ya, tetap pakai label NI. Walaupun salah satu di antara obat resep racikan itu bukan obat keras, tetapi karena di dalamnya mengandung obat keras, makanya harus diberikan label NI. Ya, kalau misalkan nih resep racikan dibikin sediaan sirup juga, tambahkan label KD blang, kayak gitu. Misalkan ini kan kapsul ya, jadi kalau bisa pakai label KD. Ini juga analsik, Fregoclobazam ya kan. Nah, pakai NI juga di sana karena ada obat keras, apalagi Clobazam nih, obat psikotropik, pakai label NI. Tidak perlu pakai garis merah. Garis merah cuma untuk obat golongan narkotika ya. Lapars juga nih etiket dan label NI karena Lapars juga obat keras ya, seperti itu. Oke. Terus nanti untuk kwitansi ini itu nanti kalian isi pada saat kalian sudah selesai mengerjakan perhitungan harga. Nah, nanti kan harga sudah ditotal. Nah, di sini lihatnya, di sini nih ada nih form perhitungan harga ya. Nah, berapa nanti totalnya, ada tulisan-tulisannya, nanti kita bahas di penjelasan berikutnya lah ya. Nah, baru nanti kalian tulis di kwitansi nominalnya terbilangnya berapa. Nanti di sini terbilangnya di sini baru jumlahnya berapa. Di sini tanda tangan kalian biasanya. Tanda tangan kalian dan nama kalian, tanggal berapa dan stempel apotek. Baru nanti kalau sudah selesai baru kalian boleh minta tanda tangan. Seperti itu. Ya, sekilas dulu penjelasannya aja ya tentang itu ya. Nah, sekarang tadi kan sudah Bapak jelaskan mengenai penulisan salinan resepnya ya, yang resep racikan. Kemudian kita masuk ke perhitungan resep racikan. Di sini resep racikannya kan ada 2 ya. Ada 2, RSIP 1 dan RSIP 2. Nah, jadi nanti yang kita hitung resep racikannya cuma 2 ini saja. Ini tidak perlu karena ini bukan resep racikan. Kita lihat tereng. Oke. Ya, kita masuk ke dalam perhitungan resep racikan ya. Nanti pengerjaan perhitungannya itu pada form yang ini. Ini kan halaman pertama ya. Pada form atau jurnal praktikum APSIM. Nah, jadi sebelumnya Bapak lupa menjelaskan ya. Nanti dalam praktikumnya jurnal untuk resep racikan itu ada 2 lembar ya. 1 halaman pertama ini ya, halaman 1, halaman kedua ini. Halaman pertama ada form perhitungan bahan, ada form perhitungan biaya. Kemudian nanti halaman kedua ada form ketiga yaitu salinan resep beserta space untuk penempelan etiket. Kemudian ada kwitansi. Nah, jadi ada 2 halaman ya.
Nah, seperti itu. Sebelum kemudian kita masuk ke perhitungan dulu ya. Ke perhitungan selanjutnya, perhitungan resep racikan. Nah, tadi kan yang resep racikannya ada dua ya, ada dua resipe 1 dan resipe 2. Kita masuk ke resipe 1 dulu. Resipe 1 tadi kan obatnya ada Kliat, ada Strokain. Lihat di sini bentar. Oke, kita lihat ya. Ada Kliat setengah tablet, ada Strokain setengah tablet. Sediaannya numeronya sebanyak 20 ya, 20 kapsul dan ada DTD-nya. Nah, patokannya itu. Dilihat nama obatnya, berapa dosisnya atau jumlah yang diinginkan oleh dokter, kemudian jumlah sediaan yang diinginkan oleh dokter, dan ada DTD atau kada. Kenapa DTD jadi dibuat juga, Pak? Karena kalau ada DTD berarti nanti dikalikan numero. Tapi kalau tidak ada DTD tidak usah dikalikan numero. Seperti yang sudah dipelajari pada praktikum resep, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Resipe yang pertama tadi ada Kliat ya. Kliat sebanyak setengah tablet. Nah, itu jumlah sediaan. Oke. Baik, sebelumnya Bapak jelaskan yang ini dulu deh. Nah, ya. Nah, untuk perhitungan resep racikan ada dua macam perhitungannya ya. Pertama, kalau semisal tertulis jumlah sediaan. Maksudnya kayak apa, Pak? Kalau tertulis jumlah sediaan ya. Kalau tertulis jumlah sediaan itu maksudnya yang setengah tablet ini. Nah, ini yang Bapak contohkan ya. Nih, setengah tablet itu kan jumlah sediaannya kan. Jadi dokter menuliskannya dalam jumlah sediaan, setengah tablet, 2 tablet, 1/4 tablet, 3/4 tablet, itu namanya kan jumlah sediaan, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada jenis yang kedua ya perhitungannya, yaitu tertulis dosis obat. Nih, tertulis dosis obat. Tadi kan jumlah sediaan, yang setengah tablet tadi. Tertulis dosis obat. Itu yang kayak apa contohnya? Nih, kayak resipe 2 nih, nah 2,5 mg, 5 mg itu kan dosis tuh, bukan dari jumlah berapa sediaannya ya kan, tapi dari dosis obatnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kenapa jadi dibedakan, nanti perhitungannya beda soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan perhitungan lagi kembali. Nah, kalau dia tertulis dalam jumlah sediaan, nih kita masuk ke sini dulu ya, maka cara perhitungannya adalah jumlah sediaan pada resep dikalikan numero pada resep tersebut. Ya, Bapak ulangi, jumlah sediaan pada resep ya, atau yang tertulis pada yang di samping obat dikalikan numero. Contohnya ini, Kliat dan Strokain ini. Ya. Karena tadi tertulis Kliatnya setengah tablet, Strokainnya setengah tablet. Ya, setengah tablet itu bisa disebut sejumlah sediaan pada resep ya. Kliatnya kan setengah tablet tadi, Strokain juga setengah tablet kan. Nah, itu kan jumlah sediaannya. Nah, dikalikan numero. Nah, tadi numeronya berapa di resep? 20 kan. Nah, jadi dikalikan 20. Strokain juga dikalikan 20. Karena kan sama, mereka satu sediaan ya kan. Satu resep racikan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan jumlahnya juga sama, setengah tablet. Dikalikan numero ya, setengah kali 20 kan 10, separuh dari 20. Jadi hasilnya sama-sama 10 tablet. Strokain juga 10 tablet. Kenapa jadi sama? Ya karena sama-sama setengah tablet diinginkan oleh dokter. Seperti itu. Sudah selesai itu perhitungan resipe yang pertama. Ya. Kemudian kita masuk ke resipe yang kedua. Nah, resipe yang kedua ada 3 macam obat ya, lebih banyak dibandingkan resipe yang pertama, dan juga di sana ada perhitungan resep racikan yang tertulisnya dengan dosis obat. Nah, itu. Kita masuk dulu ke analsik. Analsik kan tadi ditulisnya setengah tablet ya. Nih lihat. Ya. Analsik ini dengan jumlah sediaan ya, setengah tablet. Frego dan clobazam dituliskan dengan dosis. Nah, jadi
Nanti perhitungan analsik itu sama seperti yang di atas ya, seperti strokain dan keliat. Jumlah sediaan pada resep dikalikan numero, langsung saja seperti itu. Tetapi untuk Frego dan Clobazam karena dituliskan dengan dosis obat, maka perhitungan seperti ini. Ya. Dosis pada resep ya. Dosis pada resep dibagi dosis yang tersedia dikalikan numero. Dosis pada resep ini itu adalah ini yang 2,5 mg, 5 mg itu dosis yang tertulis pada resep ya kan. Kemudian dibagi dosis yang tersedia. Maksudnya seperti apa? Oke. Maksudnya seperti ini. Misalkan dosis yang tersedia itu adalah dosis obat yang kita pakai. Misalkan nih Frego ya, ini Bapak singkat F ya. Frego ini dia ada dua macam dosis ternyata dalam sediaan. Ada yang 5 mg ya, ada yang 10 mg. Clobazam juga sama, misalkan ada yang 5, ada yang 10 ya. Seperti itu. Nah, ini kan dosis yang tersedia nih. Sama contoh misalkan kayak obat misalkan Mevinal atau asam mefenamat, ada yang 250 mg ya kan, ada yang 500 mg. Itu kan dosis yang tersedia tuh ya kan. Nah seperti itu, miligram ya kan. Nah itu dosis yang tersedia. Nah sedangkan untuk Frego dan Clobazam dosisnya anggapannya 5 dan 10 lah. Memang kenyataannya ada dosisnya kayak gitu. Coba aja searching nanti ya. Nah jadi nanti dalam perhitungan ini sebelum kalian menghitung, kalian harus tahu dulu. Misalkan obat Frego itu dia dosisnya 1 aja kah atau lebih dari 1. Nah kalau misalkan lebih dari 1, dosisnya berapa aja kayak gitu. Nah ya kan, 5 dan 10 mg ya misalkan. Nah misalkan nanti kalian bekerja di apotek nih, ada yang dosis 5, ada yang dosis 10. Nah kan dosis tersedianya ada 2 macam. Nah di sini kalian ambil dosis yang terbesar ya. Kalian ambil dosis yang terbesar pembagiannya ya. Jadi 2,5 mg yang Frego tadi dibagi 10. Nah Bapak pos itu coretannya supaya lebih jelas. Tadi Frego ya, ada 5, ada 10. Nah Frego kan diambil 10 kan tadi, jadi Bapak terbesar. Kenapa nanti Bapak jelaskan ya. Sudah 2,5 mg dibagi 10 mg dikalikan numero. Numeronya kan tadi 20 juga tuh ya kan, yang resep kedua. Nah dapatlah hasil 5 tablet. Kemudian Clobazam juga sama dosis yang diambil, karena Clobazam juga ada 2 dosis ya, ada yang 5, ada yang 10 mg juga. Yang diambil yang terbesar 10 mg dikalikan 20, hasilnya 10 tablet. Jangan lupa ya, satuan harus selalu dituliskan nih ya. Jadi perhitungannya tadi dosis pada resep dibagi dosis yang tersedia dikalikan numero. Nah sekarang Bapak jelaskan kenapa alasannya mengambil dosis yang terbesar. Kalau dosis yang 5 ini Pak bolehlah diambil, atau dosis yang lainnya boleh sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya diambil dosis yang terbesar. Kenapa? Coba kita hitung. Misalkan Clobazam ya. Nah Clobazam itu dosis yang tersedia, dosis yang diinginkan pada resep ya, 5 mg ya kan. Satuannya tulis ya nanti. Nah dibagi dosis yang tersedia 5 mg juga kan ya kan. Tuh misalkan ambil dosis yang satunya dikalikan 20, berapa hasilnya? Coret-coret kan 20 kan hasilnya yalah. Nah hasilnya kan 20 tablet kalau pakai dosis yang 5 mg yang Clobazam tadi misalkan ya kan.
Kita lihat, kalau tadi pembaginya dosis yang 10 itu cuma 10 tablet, kalau ini 20 tablet. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke jumlah obat nanti yang diracik. Ini lebih banyak tabletnya dan ini lebih sedikit. Jadi nanti kalau misalkan dibikin sediaan obat racikan, otomatis bobot atau volumenya akan berkurang kan kalau kita mengambil yang terbesar. Istilahnya tuh nanti kita pakai misalkan kita yang 20 tablet nih pakai cangkang kapsul yang lumayan gonol, tapi kita bisa menghalusi cangkang kapsulnya dengan meracik obat yang dosisnya lebih besar. Jadi kan dari jumlah atau bobotnya jadi lebih sedikit kan, otomatis kapsulnya kan lebih kecil. Tanpa mengurangi dosis. Jumlahnya berkurang, tapi dosisnya tetap sama. Ya kan? Kenapa Pak dosisnya tetap sama? Ya sama, karena ini kan menggunakan 10 mg, yang tadi menggunakan 5 mg. Ini kan 5 mg dengan 10 mg. Ya lah. Misalkan contoh, ini kan 5 mg, misalkan 10 mg nih satu tablet. Satu tablet sama dengan 10 mg, ya. Ini satu tabletnya nih. Kalau kita supaya menyamai yang satu tablet 10 mg nih, berarti yang 5 mg nih kan butuhnya bukan cuma satu tablet, ya kan, berarti 2 tablet kan, ya lo. Nah 2 tablet 5 mg sama dengan satu tablet 10 mg, ya lah, seperti itu kok logikanya. Nah berarti kalau kita minum obat yang 10 mg kita cuma butuh satu kapsul, satu tablet, tapi kalau pakai dosis yang 5 mg membutuhkan 2 tablet. Padahal dosisnya sama aja hitungannya, tapi dari segi jumlah terbanyak ini, tapi dosisnya sebenarnya sama aja, ya lah, ya kan. Nah bisa dipahami ya, pelan-pelan ya. Memang agak ruwet kalau misalkan nanti kalian tidak benar-benar fokus mendengarkan penjelasan dari bapak ini. Oke ya, jadi tadi intinya pada perhitungan resep itu dosis yang tersedia itu bisa dipakai dosis apa aja, pokoknya yang terbesar terkecil, tapi alangkah lebih baiknya dosis yang terbesar. Bapak ulangi sekali lagi ya supaya lebih lebih paham lah, seperti itu ya. Kita kembali ke hitungan resep racikan Frego dan Clobazam. Untuk yang analisis kan sudah bisa dipahami ya, karena lumayan mudah lah, sama kayak yang resep 1 ini, ya kan. Untuk Frego dan Clobazam, oh ya tadi bapak sebelumnya bapak sudah tuliskan nih. Nah cari aja di buku ISO atau internet ya. Untuk dosis yang tersedia, Frego ada yang 5 mg dan 10 mg, Clobazam ada yang 5 mg dan 10 mg. Itu yang bapak dapat informasinya. Frego ya, dosis yang pada resep kan di 2,5 mg nih, ya kan, tadi dibagi dosis yang tersedia ya. Dosis yang tersedia kan Frego ada 5 mg dan 10 mg. Nah lebih baiknya ambil dosis yang 10 mg pembaginya ya, karena nanti hasil jumlah atau hasil perhitungannya itu lebih sedikit atau jumlahnya lebih kecil kayak gitu, tanpa mengurangi dosis, seperti itu ya, seperti yang bapak jelaskan tadi. Nah hasilnya 5 tablet. Kalau Clobazam sama ya, dosis yang tersedia caranya sama. Kemudian kita coba hitung dosis yang tersedia, dosis yang tertulis pada resep kan 5 mg, kemudian dibagi dosis yang tersedia ya. Clobazam ada yang 5 mg, ada yang 10 mg. Kita ambil yang 10 mg faktor membaginya, dikalikan numeronya 20 ya, hasilnya sama dengan 10 tab ya, 10 tablet ini ya. 20 ya, 20 dari sini bukan 20 dari sini, karena kan ini RCP yang kedua, jadi patokannya numero di sini. Walaupun jangan disamakan nanti ya, siapa tahu nanti beda RCP 1 atau RCP 2, atau misalkan RCP racikan yang satu dengan RCP racikan yang lain kayak gitu. Patokannya pada masing-masing numero di sini ya. Nah tuh tadi perhitungannya, dapatlah hasil
masing-masing sediaan itu. Nih, inilah perhitungan resep racikan ya. Jadi boleh nanti misalkan Frego ini kalian membaginya dengan dosis yang tersedia 5 mg bukan yang 10 boleh. Tapi nanti hasilnya ini jadi 10 tap bukan 5. Ya, karena kan pakai dosis yang 5 mg. Ya. Boleh, tapi nanti pas praktikum Bapak minta lebih baiknya kita pakai dosis yang terbesar seperti itu. Beda kalau misalkan kayak gini lah. Misalkan nih di kerjaan kan nanti kalau di lab misalkan kalau kalian sudah juga termasuk mengambil kotak obatnya. Nah, misalkan Frego itu kan ada yang 5 mg, ada yang 10 mg. Ya kan? Nah, itu nanti misalkan nih cuma tersedia satu kotak ya, yang kotaknya yang 10 mg, ini 2 kotak misalkan. Buting kotaknya yang 2 mg nih, yang 5 mg nih. Nah, kan misalkan ada kawan yang sama juga resepnya, ada yang Frego juga racikannya, sama-sama ada Frego, ada 2 lah misalkan kan, ada 2 resep. Si A dapat ini sudah tampilnya dulu kotaknya, ya kan? Jadi anggapannya sisa yang 5 mg aja lagi, ya loh. Nah, 5 mg nih mau kada mau harus ini yang diambil kayak gitu. Nah, ya kan anggapannya ibarat di apotek kita berjual sudah ditukari orang yang ini habis dah yang 10 mg, sisanya 5 mg aja lagi. Nah, jadi kita nanti ini yang kita pakai dalam racikan. Tapi perhitungannya jangan lupa diganti nih, yang 10 ini diganti dengan 5. Sama dalam pengerjaan di lab itu juga, kalau misalkan kita mengambil kotak yang 5 mg, otomatis perhitungannya pun juga harus pakai yang dosis 5 mg atau dosis yang terkecil misalkan seperti itu. Ya. Nah, penjelasannya seperti itu. Misalkan ada obat A ya Pak, dosisnya ada 3 Pak, ada 2. Ada yang dosis 1 mg, misalkan ada yang 2 mg, ada yang 3 mg. Misalkan dosis yang mana Pak yang diambil? Kalau 3-3-nya ada atau 3-3-nya ini tersedia, dosis yang diambil tetap yang terbesar atau yang tertinggi, supaya nanti dari hasil jumlah perhitungannya ini lebih sedikit kayak gitu. Nah, ya. Tapi kalau misalkan yang tersedia misalkan cuma 1 dan 2, berarti ambil 2, yang ada 2 misalnya ini kededa, ambil yang 1. Boleh jadi pakai di perhitungan. Nah, jadi intinya boleh dipakai dalam perhitungan semua dosis yang tersedia, tapi alangkah lebih baiknya ambil yang terbesar. Kalau memang yang terbesar sudah kededa, sudah habis misalkan, baru pakai dosis yang lainnya seperti itu ya. Jadi kondisional. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk penjelasan salinan resep-resep racikan dan perhitungan resep racikannya. Bapak harap kalian bisa memahaminya ya. Jadi nanti langkah-langkahnya, kalau pertama kalian kan kita sedikit ulang sedikit ya. Nah, ini nanti dapat resep, kerjakan ya, langsung aja nanti kalian kalau misalkan sudah disuruh juga mengambil kotak obat, misalkan di lab nih, ambil kotak obatnya dulu boleh ya. Sudah tahu tulisannya ambil kotak obatnya langsung boleh. Atau kalian mau mengerjakan ini dulu. Nah, kerjakan dulu salinan resepnya. Nah, sesuai dengan Bapak kerjakan tadi. Sudah sampai aja lah pengerjaannya, sampai sini aja garis penutup nih, atau sampai paraf kecil kayak gitu. Nah, ini jangan ditandatangani dan stempel dulu, kan belum selesai tahap-tahapnya. Etiket nanti boleh ya, etiketnya bedudi boleh, atau anak bedu hulu etiketnya boleh juga nih, sesudah salinan resep. Baru nanti kalian hitung racikan. Tapi saran Bapak kalian kerjakan salinan resep dulu atau mengambil kotak obat, etiketnya nanti aja kata Bapak, atau anak ditempel dulu boleh, baru nanti kalian mengerjakan perhitungan racikan ini. Ini kan bisa ditulis yang ini ya. Kalau yang ini kan cuma Bapak tuliskan karena supaya lebih mudah aja dalam penjelasan kayak gitu, nah, supaya kalian bisa melihat juga ya. Jadi yang tulis cuma ini aja. Dihitung resipi 1 atau resipi berapa yang ada racikannya dihitung. Tadi kan resipi 3 kan ada bukan resep racikan, jadi harus dihitung kayak gitu ya. Sudah dapat nih, baru nanti kalian kalau misalkan sudah masuk, sudah pernah dijelaskan perhitungan biaya, baru nanti kalian hitung biaya. Nanti kita masuk ke penjelasan berikutnya juga untuk perhitungan biaya ya.
Sudah, pedoman biaya sudah dihitung, dijumlah. Selesai nih, dapat nih jumlahnya misalkan berapa, 100.000 misalkan bayarnya pasien misalkan. Nah, dituliskan di kwitansi nanti nomor resepnya berapa, ya kan, sudah diterima dari nama pasiennya siapa, banyak uangnya, ini tulisan Latin ya, misalkan 100.000 rupiah, jadi tulisnya pakai tulisan huruf 100.000 rupiah itu ditulis ya. Tanggal resepnya berapa, nama pasiennya siapa, alamatnya di mana. Kalau ingat, kalau alamat tidak tercantum berarti kalian tulis alamat kalian sendiri kalau pas praktikum ya. Kalau pas yang kejadian nyata jangan dituliskan alamat seorang sendiri ya, umpamanya supaya ada alamatnya aja kayak itu. Nah, nama dokter siapa tadi, 100.000 kan sini totalnya ya kan, misalkan ya lo sudah 100.000 rupiah, tanggal berapa, nama kalian di bawah dan tanda tangan kalian, baru di stempel tuh ya. Oh iya, tadi untuk nama pasiennya lupa bapak ngasih tahu nih, nama pasiennya Nyonya Fatimah ya, Fatimah itu tulisannya Fatimah, umurnya 53 tahun, dewasa ya, 53 tahun. Oke, dengan selesainya penjelasan Bapak, maka berakhirlah juga penjelasan video kali ini. Bapak harapkan kalian bisa memahami, menyimak, dan mengerti dari apa-apa yang sudah Bapak jelaskan pada video kali ini. Bapak hanya bisa berharap semoga penjelasan dari Bapak ini bisa bermanfaat ya buat kita semua, baik itu untuk kalian yang mendengarkan dan juga pribadi untuk Bapak yang menjelaskan ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tetap semangat. Bapak akhiri, salah hilap Bapak mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.